Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel Pertempuran Melalui Surga. Bab 7 Perceraian. Tidak seperti apa yang diharapkan Nalan Yanran, setelah mengatakan kondisi memikat, pemuda di depannya mulai gemetar. Dia perlahan mengangkat kepalanya dan wajahnya yang halus dan muda itu berubah menjadi wajah yang menakutkan dan buas. Meskipun Xiao Yan telah mengalami ejekan yang tak terhitung selama 3 tahun terakhir, bahkan dia memiliki batas. Tindakan Nalan Yanran secara kasar menginjak akhir martabat terakhir yang tersembunyi jauh di dalam hati Xiao Yan. Melihat wajah ganas pemuda itu, Yanran melompat ke belakang. Pemuda di sampingnya mengambil kesempatan untuk menarik pedangnya dan dengan dingin menatap Xiao Yan. Aku ingin membunuhmu. Meskipun giginya berdenting, kata-kata Xiao Yan memiliki niat membunuh yang jelas bagi mereka. Tangannya meringkuk dan di dalam pupil hitamnya, nyala api ganas terbakar. Yan, kamu bersikap kasar. Di bagian atas aula, Xiao Zhan terkejut oleh reaksi Xiao Yan dan buru-buru menenangkan Xiao Yan. Klan Xiao saat ini tidak akan berani berada di sisi yang salah dari fraksi Mystic Cloud. Meskipun kepalan tangannya semakin diperketat, Xiao Yan menundukkan kepalanya. Beberapa saat kemudian, dia dengan ringan mengangkat kepalanya. Perbedaannya adalah bahwa itu wajah ganas yang telah dia tampilkan sebelumnya telah sepenuhnya digantikan oleh wajah yang tenang dan tanpa ekspresi. Dalam 3 tahun terakhir, Xiao Yan telah mengalami diskriminasi dan ejekan yang tak terhitung jumlahnya. Akibatnya, Xiao Yan sekarang lebih dewasa dari sebelumnya. Mungkin keuntungan terbesarnya dari 3 tahun terakhir adalah bahwa itu dia telah belajar mengendalikan emosinya. Melihat pemuda yang benar-benar berbeda, Geye dan Nalan Yanran tiba-tiba merasakan kedinginan. Anak ini, jika dia tetap tidak berguna maka itu bukan masalah besar. Tetapi jika dia mendapatkan kekuatan, maka dia pasti akan menjadi kekuatan berbahaya yang harus diperhitungkan, Geye berpikir dengan sungguh-sungguh. Xiao Yan, meskipun aku tidak tahu mengapa tindakan aku membuat kamu marah hingga saat ini, tetapi, kamu harus tetap melepaskan pernikahan. Perlahan-lahan menarik napas, Nalan Yanran mendorong ketakutannya dan menegang wajahnya. Ingat, kunjungan aku ke klan Xiao diizinkan oleh guru aku, pemimpin fraksi Mystic Cloud. Mengutuk bibirnya, Nalan Yanran berkata, dengan sedikit-sedikit ketidakberdayaan, kamu dapat memahami bahwa itu kunjungan aku hari ini adalah sebagian paksaan. Tetapi kamu harus memahami bahwa itu realitas itu keras dan tidak ada yang adil. Meskipun itu tidak terlalu berarti, kamu harus memahami perbedaan di antara kami tidak memiliki harapan untuk bersama. Mendengar pernyataan mutlak gadis itu, mulut Xiao Yan melengkung mengejek, Lady Nalan, kamu harus mengerti, di daratan utama Doqi, seorang wanita yang kembali pada pernikahannya akan mempermalukan pihak lawan di depan semua orang. Hehe, aku tidak terlalu peduli tentang rasa malu, tapi ayah aku. Dia adalah pemimpin klan, jika kami menerima permintaan kamu hari ini, lalu bagaimana kamu mengharapkan dia untuk memerintah klan Xiao? Bagaimana klan Xiao akan memiliki pijakan di Wutan City? Melihat pemuda yang marah itu, alis Nalan Yanran berkerut. Dia mengintip Xiao Zhan di ujung lorong, dia tampak seolah-olah dia baru saja bertambah tua. Melihat itu, dia merasa sedikit menyesal atas tindakannya dan menggigit bibirnya. Setelah merenung sejenak, matanya berbinar. Dia berbisik, permintaan hari ini, sedikit ceroboh di pihak aku. Jadi, hari ini, aku akan secara sementara mengambil kembali permintaan aku untuk melepaskan pernikahan aku. Tapi, kamu harus berjanji padaku sesuatu. Janji apa? Aku dapat menunda permintaan hari ini selama 3 tahun. 3 tahun dari sekarang, kamu akan datang ke fraksi Mystic Cloud dan tantang aku. Jika aku menang maka aku akan merilis pernikahan di depan semua orang dan pada saat itu, kamu akan melakukan ritus masa dewasa klan kamu sehingga bahkan jika kamu kalah, kamu tidak akan mempengaruhi ayah kamu Xiao Zhan atau klan Xiao. Apakah kamu menerima? Hehe. Ketika aku kalah, itu tidak akan mempengaruhi nama ayah aku. Tapi mungkin untuk seluruh hidup aku akan menanggung rasa malu karena kalah. Wanita ini, terlalu kejam. Xiao Yan merasa tidak berdaya, dia marah tetapi dia tidak bisa menemukan sumber untuk melampiaskannya. Nalan, tidak seperti kamu tidak tahu kondisi Yan.
Bagaimana kamu mengharapkan dia menantang kamu? Menghina dia seperti ini, apakah itu menyenangkan bagimu? Xiao Zhan memukul meja dan dengan marah berdiri. Xiao Zhan Susu, saat melepaskan pernikahan, harus ada seseorang yang memikul tanggung jawabnya. Jika bukan karena kamu, aku akan melepaskan pernikahan hari ini. Setelah itu, aku akan mengumumkannya kepada publik. Setelah diblokir beberapa kali, Nalan Yanran juga mulai marah dan dengan dingin berteriak pada Xiao Yan, karena kamu tidak ingin menyakiti nama Xiao Zorang Susu, lalu terima tantangannya. 3 tahun atau sekarang, apakah kamu akan memilih yang pertama atau yang lebih baru? Nalan Yanran, kamu tidak perlu bertindak tinggi dan kuat. Alasan dibalik kamu melepaskan pernikahan ini adalah karena kamu tidak berpikir bahwa itu aku, Xiao Yan, seorang cacat dekat, cocok dengan kamu, seorang jenius. Maafkan aku karena telah meletakkan semuanya dengan jelas. Selain kecantikanmu, aku tidak peduli dengan yang lainnya. Fraksi Mystic Cloud sangat kuat, aku akui itu. Tapi aku masih muda, aku punya banyak waktu. Ketika aku berumur 12 tahun, aku adalah seorang douse, tetapi kamu, Nalan Yanran, ketika kamu berusia 12 tahun, berapa banyak Duan Qi yang kamu miliki? Kamu benar, aku mungkin lumpuh sekarang, tetapi sejak aku membuat keajaiban 3 tahun lalu, menurut kamu mengapa aku tidak dapat mengulang mukjizat seperti itu di masa depan? Mengapa kamu berpikir bahwa itu aku tidak bisa menjadi jenius seperti dulu? Menghadapi sikap agresif, Xiao Yan akhirnya meletus seperti gunung berapi. Wajahnya menjadi sangat serius dan kata-katanya mengejutkan semua orang di aula utama. Siapa yang mengira bahwa itu pemuda yang pendiam itu memiliki lidah yang tajam seperti itu? Mulut Nalan mengejang. Meskipun dia sangat kesal pada Xiao Yan, dia tidak bisa menemukan kata-kata untuk membantah pernyataannya. Kata-kata Xiao Yan adalah kebenaran, meskipun dia lumpuh sekarang, dia adalah seorang douse saat dia berumur 12 tahun. Tapi Nalan Yanran hanya 8 Duan Qi pada waktu itu. Lady Nalan, karena kakek Nalan, aku akan memberimu saran. 30 tahun ke timur, 30 tahun ke barat, jangan berani-berani menggangguku karena aku miskin sekarang. Kata-kata keras Xiao Yan membuat Nalan kaku. Iya nih, benar-benar pepatah hebat, jangan berani-berani menggertak aku karena aku miskin sekarang. Putraku tidak mungkin menjadi biasa. Di ujung lorong, mata Xiao Zhan diterangi dengan semangat dan telapak tangannya yang berat terhempas ke meja, menyebabkan teh berceceran di mana-mana. Mengepalkan giginya dan menatap pemuda yang mendengus di depannya, Nalan menjadi sangat marah sehingga kepalanya mulai merasa pusing. Nalan Yanran telah dimanjakan sejak lahir dan tidak pernah dipermalukan oleh seseorang yang seumuran dengannya. Suara kekanak-kanakannya menanjak lagi. Apa dasar kamu untuk mempermalukan aku? Bahkan jika bakat kamu sebelumnya tak tertandingi oleh siapapun, kamu sekarang. Kamu lumpuh sekarang. Oke, aku, Nalan Yanran, akan menunggu hari kamu melampaui aku. Rilis hari ini, aku tidak akan menyebutkannya lagi, tetapi 3 tahun dari sekarang, aku akan menunggu kamu di fraksi Mystic Cloud. Jika kamu punya nyali, tunjukkan bagaimana kamu mengubah situasi kamu. Jika kamu mengalahkanku maka aku, Nalan Yanran, akan menjadi budakmu seumur hidupku. Tentu saja, jika kamu masih lumpuh 3 tahun kemudian maka kamu lebih baik mempersiapkan kontrak untuk melepaskan pernikahan kami. Melihat wajah pucat gadis itu, Xiao Yan mengejek, ini tidak akan memakan waktu 3 tahun. Aku tidak ingin kamu bahkan jika kamu memohon aku untuk menjadi istriku. Setelah mengatakan itu, Xiao Yan mengabaikan wajah beku Yanran dan berbalik. Dengan cepat berjalan ke depan ke meja, dia mengeluarkan kertas dan mulai menulis. Tinta itu perlahan jatuh ke atas kertas, dan akhirnya, penanya berhenti bergerak. Tiba-tiba, tangan kanan Xiao Yan meraih pedang pendek di atas meja dan mengarahkan pisau tajam ke tangan kirinya. Segera setelah menyiapkan pedang, dia dengan kuat menarik darah dari tangan kirinya. Tangannya yang berlumuran darah menekan kertas putih, meninggalkan tanda merah yang mencolok. Dengan ringan mengambil kontrak, Xiao Yan tertawa, tawa kemenangan. Ketika dia melewati Yanran, dia menghancurkan kontrak di atas meja. Jangan kamu berani berpikir bahwa itu aku, Xiao Yan, sangat memikirkan seorang istri yang jenius. Kontrak ini, bukan kontrak untuk melepaskan pernikahan tetapi, aku menceraikanmu dari Xiao Clan. Mulai sekarang, kamu, Nalan Yanran,
tidak memiliki hubungan dengan Xiao Clan. Kamu berani menceraikan aku. Melihat kontrak berdarah di atas meja, mata Nalan Yanran terbuka lebar karena tidak percaya. Dengan kecantikan, bakat, dan latar belakangnya, yang telah diceraikan oleh cacat canggung kecil. Peristiwa tiba-tiba ini membuatnya berpikir bahwa itu dia dalam mimpi. Dengan dingin melihat ekspresi tercengang dari Nalan Yanran, Xiao Yan berbalik dan berlutut di depan Xiao Zhan. Dia memberi kowtow berat, menggigit bibirnya, dan tidak mengatakan apa-apa. Meskipun Xiao Yan benar-benar menceraikan Nalan Yanran, ketika peristiwa menyebar, yang lain mungkin tidak berpikir bahwa itu adalah kebenaran. Mereka, yang tidak tahu apa yang terjadi, akan berpikir bahwa itu Nalan Yanran menggunakan latar belakang tirani untuk memaksa klan Xiao untuk melepaskan pernikahan. Setelah semua, dengan keindahan, bakat dan latar belakang Yanran, cacat dari klan Xiao tidak akan pernah bisa menandinginya. Tidak ada yang akan berpikir bahwa itu Xiao Yan memiliki keberanian untuk menceraikan masa depan pemimpin faksi dari fraksi Mystic Cloud. Karena itu, sebagai ayah Xiao Yan, Xiao Zhan mungkin harus menanggung cemoohan tak berujung. Melihat Xiao Yan yang berlutut dan memahami perasaan bersalah yang dialami putranya, Xiao Zhan tak berdaya tersenyum, aku percaya bahwa itu putra aku tidak akan lumpuh selamanya. Gosip tidak akan memiliki peluang ketika fakta sulit muncul di masa depan. Ayah, 3 tahun dari sekarang, aku akan pergi ke fraksi Mystic Cloud dan menebus rasa malu hari ini. Dengan mata sedikit basah, Xiao Yan melakukan kowtow berat dan berdiri. Tanpa ragu-ragu, Xiao Yan berjalan menuju pintu aula utama. Ketika dia melewati Nalan Yanran, Xiao Yan berhenti sejenak dan mengeluarkan kata-kata dingin dari mulut mudanya. 3 tahun dari sekarang, aku akan menemukanmu. Bayangan lelaki muda itu, di bawah sinar matahari yang bersinar, membentang sangat jauh. Melihatnya, sepertinya sangat sepi. Mulut kecil Nalan Yanran dibuka tetapi tidak ada suara yang keluar. Dia menatap punggung Xiao Ya yang menghilang dan kontrak di tangannya terasa seberat gunung. Ahem, karena tujuanmu sudah tercapai, silakan pergi sekarang. Melihat pemuda yang mundur itu, meskipun wajah Xiao Zhan tanpa ekspresi, tangan di dalam lengan bajunya meringkuk begitu erat sehingga jari-jarinya menjadi putih pucat. Xiao Susu, aku minta maaf untuk acara hari ini. Jika kamu punya waktu di masa depan, pastikan untuk datang mengunjungi klan Nalan. Dengan ringan membungkuk pada Xiao Zhan yang pasif, Nalan juga tidak ingin tinggal. Dia dengan cepat berdiri dan pergi menuju pintu aula utama. Di belakangnya, Geye dan pemuda tampan itu dengan cepat mengikutinya. Ambil bubuk gathering key. Melambaikan tangannya, Xiao Zhan melemparkan kotak batu giok ke atas meja ke arah mereka. Geye dengan cepat menangkap kotak jatuh dan tersenyum pahit sambil menempatkan kotak di dalam cincinnya. Lady Nalan, semoga kamu tidak akan menyesali tindakan kamu hari ini. Dan juga, jangan berasumsi bahwa itu dengan fraksi Mystic Cloud di belakang kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan. Ada banyak orang yang lebih kuat dari Yun Yun. Ketika Nalan Yanran hendak keluar dari pintu, suara dingin seorang gadis yang jelas terdengar di aula. Langkah-langkah dari 3 berhenti dan mereka melirik ke arah sudut di mana suara itu berasal, menemukan seorang gadis berpakaian ungu perlahan membalik sebuah buku. Sinar matahari bersinar melalui jendela di sampingnya dan dengan sempurna melilit gadis itu. Dari jauh, dia tampak seperti lotus ungu surgawi yang mekar, bersih dan anggun, seolah-olah dia berasal dari surga. Seolah-olah dia merasakan tatapan dari ketiganya, gadis itu mengangkat kepalanya dari buku lama dan di musim gugur seperti mata miliknya, garis tipis dari api emas mengintip keluar. Melihat api tipis di mata gadis itu, Geye langsung menegang dan ekspresi takut melintasi wajahnya yang keriput. Tangannya yang keriput segera menangkap Nalan Yanran yang kebingungan dan pemuda itu dan dia melarikan diri dari aula utama seolah-olah dia mengkhawatirkan nyawanya. Bab 8 Tetua Misterius. Tanpa emosi meninggalkan aula utama, Xiao Yan yang frustrasi mengikuti rutinitas sehari-harinya dan perlahan naik ke puncak gunung di belakang bangunan klan. Duduk di puncak gunung, Xiao Yan dengan tenang menyaksikan gunung terjal yang jauh terselubung kabut. Di sana, di dalam kabut, ada pegunungan sihir binatang yang terkenal dari Jiama Empire. Hehe, power di dunia ini, tanpa kekuatan, kamu bahkan tidak layak untuk dikorbankan. Setidaknya, tidak ada yang mencoba menginjak-injak kotoran. Dengan bahu yang melambai ke atas dan ke bawah,
suara lelaki muda yang lembut dan menggema itu bergema di atas puncak gunung, memenuhi udara dengan kesedihan. Sambil menjambak rambutnya, Xiaoyan menggigit bibirnya, membiarkan rasa berdarah menyebar di mulutnya. Meskipun dia tidak membiarkan emosinya sampai ke dia di aula utama, kata-kata Nalan Yanran menusuk hatinya seperti pisau. Aku tidak akan pernah dihina seperti ini lagi. Membuka tangan kirinya, yang masih memiliki bekas luka berdarah dari kejadian hari itu, suara Xiaoyan serak tapi tegas. Hehe, nak, sepertinya kamu butuh bantuan. Tepat ketika Xiaoyan mengikrarkan sumpahnya, tawa aneh memasuki telinganya. Wajah Xiaoyan berubah dan dia segera berbalik. Dengan tatapan seperti elang, dia mengamati sekelilingnya tetapi bahkan tidak menemukan bayangan. Hehe, berhenti mencari, aku di jarimu. Tepat ketika Xiaoyan berpikir bahwa itu dia berhalusinasi, tawa aneh itu terdengar lagi. Mata Xiaoyan berkontraksi dan tatapannya jatuh di cincin hitam tangan kanannya. Kamu berbicara. Bertahan hatinya berdebar-debar, Xiaoyan mencoba untuk menjaga suaranya tetap tenang. Nak, kamu cukup tenang, tidak takut setengah mati. Dari ring, terdengar suara mengejek. Kamu siapa? Kenapa kamu di cincinku? Apa yang coba lakukan? Setelah menenangkan dirinya, Xiaoyan mengajukan pertanyaan penting. Siapa aku? Kamu tidak perlu tahu, aku tidak akan membahayakan kamu. Hahaha, setelah bertahun-tahun, akhirnya aku menemukan seseorang dengan jiwa yang cukup kuat. Apa yang beruntung? Hehe, aku harus berterima kasih atas persembahanmu selama 3 tahun terakhir, kalau tidak aku mungkin masih tidur. Penawaran. Xiaoyan berkedip matanya kebingungan. Setelah beberapa saat, wajahnya menjadi gelap dan kata-kata yang mengerikan melompat keluar dari giginya dengan kesulitan. Dokiku menghilang, kau melakukan itu. Hehe, aku harus melakukan itu. Nak, jangan marah padaku. Kamu F***CKER. Xiaoyan yang biasanya tenang dan tenang menjadi marah seperti orang gila. Wajah mungilnya penuh dengan kebiadaban, dan tanpa peduli bahwa itu cincin itu adalah satu-satunya kenang-kenangan dari ibunya, dia merobek cincin itu dari jarinya dan melemparkannya ke atas tebing dengan segenap kekuatannya. Saat cincin itu meninggalkan tangannya, pikiran Xiaoyan akhirnya bersih. Buru-buru dia mencoba untuk menangkap cincin terbang tetapi cincin itu sudah melewati tebing, terjun bebas menuruni gunung. Menatap cincin menghilang ke dalam kabut, Xiaoyan tertegun untuk waktu yang lama. Akhirnya, wajahnya kehilangan kebiadaban dan tenang. Dia memukul dahinya, kesal, idiot itu terlalu sembrono, terlalu sembrono. Untuk menyadari bahwa itu pelakunya penghinaan selama 3 tahun terakhir adalah cincin yang selalu dia pakai, tidak mengherankan bahwa itu Xiaoyan bereaksi begitu kasar. Setelah duduk di tepi tebing untuk waktu yang lama, Xiaoyan tanpa daya menggelengkan kepalanya. Berdiri, dia bersiap untuk kembali tetapi matanya melebar dan jarinya dengan gemetar menunjuk benda di depannya. Di depan Xiaoyan adalah cincin hitam pekat, mengambang di langit. Tapi hal yang paling mengejutkan Xiaoyan adalah sosok berkerut transparan di atas ring. Hehe, nak, kamu tidak perlu marah sekalikan. Aku hanya mengambil 3 tahun dari doki kamu. Elder transparan tersenyum pada Xiaoyan yang terkejut. Mulut Xiaoyan berkedut dan dia menekan amarahnya. Dia berkata, kakek, karena kamu bersembunyi di dalam ring, maka kamu harus tahu seberapa besar rasa sakit yang kamu sebabkan padaku sejak kamu mengambil dokiku kan. Tapi dengan 3 tahun penghinaan ini, kamu sudah dewasa kan? Apakah kamu berpikir bahwa itu 3 tahun lalu kamu akan memiliki toleransi dan pola pikir seperti ini? Xiaoyan mengerutkan alisnya tetapi emosinya mulai tenang. Setelah kemarahan, sedikit kebahagiaan mengambil alih Xiaoyan. Karena dia tahu mengapa dokinya menghilang, bakatnya telah kembali. Berpikir tentang kesempatan untuk melepas gelar pincang yang tak terhitung jumlahnya yang orang lain telah kenakan padanya, Xiaoyan merasa seolah-olah dia telah dilahirkan kembali. Elder yang menjijikkan di depannya tidak terlihat sebagaian mengoceh seperti sebelumnya. Beberapa hal, setelah mereka menghilang, akan membuat seseorang mulai menghargai nilainya. Setelah kehilangan dan mendapatkan kembali, yang satu lebih berharga. Dengan ringan memutar pergelangan tangannya, Xiaoyan menghela nafas panjang dan berkata, meskipun aku tidak tahu siapa kamu, aku ingin tahu apakah kamu berencana untuk tetap di ring untuk mencuri doki aku. Jika itu masalahnya maka aku akan meminta kamu untuk menemukan pemilik baru, aku tidak bisa terus membesarkan kamu. Hehe,
Orang lain tidak memiliki persepsi jiwa yang kuat sepertimu. Elder mengelus jenggotnya, karena aku sudah memilih untuk muncul, maka sebelum kamu memberi izin, aku tidak akan mengambil dokimu. Xiao Yan memutar matanya dan mencibir tanpa mengatakan apapun. Dia sudah memutuskan, terlepas dari apapun yang dikatakan si tetua, dia tidak akan menyimpan cincin itu di sisinya. Nak, apakah kamu ingin menjadi kuat? Apakah kamu ingin dihormati oleh yang lain? Meskipun Xiao Yan sudah memutuskan untuk tidak lagi berhubungan dengan yang lebih tua, hatinya mulai berdetak cepat ketika dia mendengar kata-kata itu. Aku sudah tahu mengapa doki aku menghilang dan dengan bakat aku, mengapa aku membutuhkan kamu untuk menjadi kuat. Membiarkan napas kecil, Xiao Yan dengan lancar berkata. Dia tahu bahwa itu tidak ada makan siang gratis di dunia ini. Untuk berhutang budi pada seseorang yang misterius, bukanlah langkah yang cerdas. Nak, meskipun bakatmu cukup bagus, kamu harus tahu bahwa itu kamu sudah berusia 15 tahun tapi doki hanya di 3 duan. Aku pikir aku mendengar bahwa itu upacara dewasa kamu adalah tahun depan kan? Apakah kamu berpikir bahwa itu dalam setahun? Menggunakan bakat dan kerja keras kamu bisa mendapatkan 7 duan ki. Selain itu, gadis yang kamu janjikan untuk bertarung 3 tahun dari sekarang juga tidak memiliki bakat lusuh. Kamu ingin mengejar dan melampaui dia. Itu tidak akan mudah. Wajah tetua yang penuh keriput bercucuran seperti krisantemum. Jika kamu tidak mengambil doki aku, apakah menurut kamu semua ini akan terjadi? Kamu tua F***. Setelah kelemahan terbesarnya terungkap, wajah Xiao Yan menjadi gelap sekali lagi dan dia mulai mengutuk. Setelah mengutuk, Xiao Yan merasakan sedikit putus asa. Dalam situasi saat ini, tidak peduli seberapa banyak dia mengutuk, tidak akan ada efek. Praktek doki membutuhkan fondasi yang kuat. Kembali ketika dia berumur 4 tahun, dia butuh 6 tahun untuk mencapai 9 duan doki. Bahkan dengan bakatnya, mencapai 7 duan ki hanya dalam 1 tahun tidak ada harapan. Menghela nafas dengan tertekan, Xiao Yan melirik tetua sok tahu. Tepi mulutnya melengkung dan dia bertanya, apakah kamu punya solusi? Mungkin, tetua itu menjawab dengan tidak jelas. Jika kamu membantu aku mencapai 7 duan ki hanya dalam 1 tahun maka aku akan memaafkan kamu karena telah mengambil doki aku selama 3 tahun. Bagaimana itu? Xiao Yan bertanya. Hehe, anak kecil yang penuh harap. Jika kamu tidak dapat membantu aku, mengapa aku harus membuat kamu, seseorang tidak berguna, di sisi aku? Kamu harus mencari orang lain yang tidak beruntung. Xiao Yan tahu bahwa itu tetua transparan tidak dapat secara acak mengambil doki dari orang lain sehingga dia tahu bahwa itu dia memiliki beberapa pengaruh dalam negosiasi. Kamu bahkan tidak dekat dengan seorang pemuda berusia 15 tahun. Sepertinya 3 tahun ini sangat membantu kamu tumbuh banyak. Apakah rencanaku menjadi bumerang? Melihat Xiao Yan yang cerdik, si tetua berhenti dan kemudian dengan tercengang menggelengkan kepalanya. Xiao Yan mengangkat bahunya dan dengan ringan berkata jika kamu ingin aku menjaga kamu di sisi aku maka kamu setidaknya harus memiliki beberapa ketulusan yang benar. Benar-benar bocah yang tajam. Baiklah, bagaimanapun juga, aku butuh bantuanmu. Tanpa pilihan lain, si tetua mengangguk dan perlahan turun ke tanah. Setelah memeriksa Xiao Yan untuk sementara waktu, senyuman berbahaya menyebar di wajahnya. Tapi segera setelah itu muncul, itu pergi dan sesepuh merenungkan sebelum mau bertanya, apakah kamu ingin menjadi seorang alkemis? Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.